ya mungkin orang melihat permukaannya doang ya Pak. Permukaannya kelihatan seperti Karena itu kalau aku jelasin dulu bagaimana struggleku, jir bikin video klip aku cuman dapat 50.000 gitu ya. Aku juga, Pada tuh pasti ngelewatin kan. Pasti ngelewatin. Sampai akhirnya aku ngeluarin kamera Pak. Jebret. Hampir diparang Pak. Shit. Ya, selamat datang Bang Rian Dhani Yuda Pamungkas di Taksinema yang bersama saya lagi. Muhammad Amar Ropip atau bisa dipanggil Ropip aja, panggil aku Ropip aja ya Bang. Oke, Ropip. Oke. Ropip. Yang biasa aku nge-host di sini sama orang-orang lain-lainnya yang emang cuma try to be funny aja di sini udah. Tapi kamu diem itu udah funny sih. Alhamdulillah ya Allah. Jadi lebih baik diem daripada diem. Ada yang menghargai. Udah di sini nih. Gitu. Langsung jatuh gitu. Jadi Bang, aku mau tanya satu hal sebenarnya Bang. Kata orang-orang Bang kaya ya? Mungkin karena ke branding ini dari media sosial. Dari media sosial? Iya, dari media sosial. Sebenarnya itu bapakku itu pensiunan, ibuku itu PNS. Oh gitu. Aku dilahirkan dari keluarga yang cukup lah. Cukup. Bisa dikategorikan cukup, dan bapakku pensiun itu aku masuk kuliah S1. Jadi bapakku itu tentara, tapi pangkatnya bukan jenderal ya. Ya pangkat ajudan lah dia, bintara, pangkat kuning. Jadi Mayan dong berarti kalau gitu. Enggak ya? Beda lah. Beda ya? Beda. Secara pendapatan itu paling 3 juta lah. Sumpah. Sumpah, ibu guru SMA ibu. Oke. Jadi kalau aku dibilang aku kaya, amin aja ya. Amin aja, bener. Tapi brandingmu emang terlihatnya sangat kaya gitu loh Bang. Kayak yang nyelo gitu, kayak foto motor ya, jalan-jalan gitu kan. Coldplay kan, nonton Coldplay kan Bang? Itu kaya Bang? Enggak lah. Kaya itu? Enggak lah. Aku sampai sekarang dengar Spotify itu masih iklan tengah-tengahnya. Enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Bayangin loh, aku punya mimpi nonton Coldplay itu dari SMA. Oke gitu. Nabungnya dari SMA berarti? Enggak juga dong, nggak mungkin. Enggak. Jadi momentum Coldplay kan pernah datang ke Singapura ya. Dulu. Nggak bisa untuk beli, berarti saat itu belum bisa. Saat itu gitu loh. Dan ketika momentum dia ada, ya wes, aku usahain mimpi itu untuk nonton. Berarti emang udah cita-cita? Udah cita-cita. Salah satunya aku masuk podcast sih cita-cita loh. Terima kasih ya Allah, akhirnya Taksinema. Salah satu pencapaianku ya, masuk podcast. Bener. Akhirnya alhamdulillah, walaupun baru Taksinema. Ya Allah. Semoga habis ini ya Bang ya. Aku jangan, kita nggak pernah, kalau ketemu orang jangan pernah underestimate kamu nggak bakal gede. Justru siapapun yang datang dan ketemu, aku selalu anggap dia orang gede. Sampai aku nggak pernah tahu ya. Maksudnya prinsip hidupku itu perlakukan orang siapapun. Ya udah, samain. Karena kita nggak pernah beda-bedanya tahu. Ya, benar. Kita nggak pernah tahu, terus tiba-tiba dia di mana gitu. Kamu dikasih kekayaan, uang, jebret, terus tiba-tiba saya gitu. Apa itu Taksinema? Taksinema gitu. Apa itu? Iya. Oh iya. Karena sifatnya masih kayak gini ya, makanya mau dikasih ya. Mau dikasih tuh, ya masih songong si anjing dah, nggak masalah, ntar aja. Gitu. Nah tapi memang akhirnya memang abang cita-cita dari dulu juga termasuk ke lini. Sekarang aku ngeliatnya abang berarti fokusnya kan dokumenter dan komersial ya, bisa dibilang gitu. Nah, dokumenter ini aku nggak setuju. Banyak banget orang bilang director dokumenter. Buat aku seni itu kan tumbuh Pak. Kalau seni stuck ya bukan seni. Kayak cuma dikotakin di situ doang gitu ya. Karena justru seni itu ya kamu harus upgrade terus, karena ya mungkin karena kebanyakan filmku yang keluar itu rata-rata dokumenter. Padahal ada reason yang kuat kenapa aku harus bikin dokumenter. Jadi katakanlah gini, berkarya itu kan dari keresahan ya. Nah dari keresahan ini kita tinggal pilih nih, visi keresahan ini paling masuk medium apa? Lukiskah, musikkah,
kemana nih arahnya iya, ya. jadi buat aku fiksi dokumenter lalalala berbagai warnanya itu hanya cara salah satu kita caranya untuk memperkuat visi kita bisa ngeblendin ide kita. Gitu. Itu jadi pilihan kan akhirnya. Pilihan, Maksudnya bukan sebuah bentuk kalau misalkan udah dokumenter ya udah Anda berarti dokumenter aja, nggak gitu. Nggak berarti. gitu. Ya. Justru ya udah jadi filmmaker aja, bukan. Anjay. Iya. Filmmaker. Tapi kamu mau menetapkan dirimu sebagai maksudnya dalam proses berkarir ya, itu sebagai filmmaker atau ya kerja yang di bidang audiovisual kayak gitu. Awal mula aku flashback lagi dulu. Jadi dulu itu aku basicnya foto. Foto awalnya. Foto. Aku suka foto dari kelas ya SD lah, main kamera Kodak Iya iya. kecil. Merek brandnya namanya Yasika. Oke. Nah, kamera itu lahir di 94. Jadi bokapku beli kamera itu untuk mendokumentasikan kelahiranku. Oh shit. Dan seru sekarang juga. kamera itu masih aku fungsiin. Jadi Oh, kalau masih bisa? Jadi kayak misal aku dapat pencapaian kemana, kamera itu selalu aku bawa untuk dokumentasiin. Itu buat hidupku. dokumen paling pentingnya dalam Betul, hidupmu ya, momen yang betul. penting ya. Oke. Dan dari kamera itu aku belajar framing, belajar kelas 5 SD, Pak. Kelas 5 megang kamera. Iya, jadi Anda kaya, Pak. enggak. Enggak ada kamera kayak gitu tuh. Kamera Kodak, Pak. Oh iya Kodak ya, Kodak. benar. Bukan kamera yang bukan yang kalau zaman sekarang mungkin mirrorless ya. Iya mirrorless. Itu yang cuman single lens 35 mili yang optiknya segini doang. Berarti apa yang ada di sana ya? Pakai. Iya, dipakai. Ya, Tapi itu belajarnya dari kelas 5 emang atau dari iseng-iseng SD. dulu? Jadi dari kamera itu aku akhirnya jatuh cinta Ngulik-ngulik terhadap jatuh cinta terhadap dunia visual ini. Awalnya kan visual. Awalnya visual ya. Awalnya visual sampai SMA. Jadi aku dulu ikut lomba SMP, SMA itu ikut lomba tapi pinjam kamera orang. Oke. Itu misal nih ada lomba. Ikut, aku tempel yang punya kamera. Aku tempel. Yang menang aku, bro. Tapi dia ikut juga nggak? Iya, dia ikut juga. Jadi aku beberapa kali ikut lomba pakai modal teman-temanku. Ya kayak dulu itu kalau inget DBL, deteksi Han gitu. Ikut foto itu, dapat juara itu. Even akhirnya aku bikin bisnisku sendiri. Aku kan punya production house namanya Tanan Films. Itu kapan itu? Sorry. Hah? Sorry motong. Dari kapan? Aku mulai belajar bikin. industri production house itu dari 2013. Waktu aku kuliah S1. Semester 4. Jadi aku memberanikan untuk bikin CV, aku try and error gimana sih industri ini di wilayah Jawa Timur, Pak. Itu otodidak tuh semua? Otodidak, Pak. Semua. Terus? Orang bilang modal dari mana? Jadi dulu itu aku sering ikut kompetisi lomba iklan. Oke, Iya, bounty kayak- hunter iya. bounty hunter lainnya. Gitu. Oke. Jadi di momentumnya itu di tahun 2016 aku menang iklan Levi's, dapat 50 juta, Pak. Oh shit. Cash. Ya. Jadi menang itu dari situlah Modal itu akhirnya modal. modal utama aku di situ. Aku puter sampai detik ini aku hidup dari duit itu. Jadi kalau dibilang aku anak orang kaya, ya mungkin orang melihat permukaannya doang ya, Pak. permukaannya kelihatan seperti Karena itu ya. kalau aku jelasin dulu bagaimana struggleku, jir bikin video klip aku cuman dapat 50.000 gitu ya. Aku Pada itu pasti ngelewatin kan. Pasti ngelewatin. Pasti Ya, cuma kan kamu nggak mungkin juga masukin yang susah-susah di Instagram kan. Buat apa buat gitu kan? apa? Buat apa? Menjual kemiskinan. Emang thief. Sorry. Gitu. Oke, ngerti. Ya. Berarti sebenarnya ya apa yang terlihat di Instagram tuh pasti ada struggle-nya dulu kan sebelumnya. Bener. Nggak serta-merta tiba-tiba, oh kaya privilege gitu-gitu. Nggak gitu kan. Enggak gitu, Pak. Sih. Walaupun nonton Coldplay tetap sih. Tetap kalau itu sih. Oh, berarti kalau ukur orang kaya nonton Coldplay. Nonton Coldplay kalau saya. Kalau orang kaya itu nonton Coldplay, apalagi di Singapura. Pokoknya kaya itu, udah fix. Dapat gelang itu kan soalnya. Oh, kan Balikin lagi. Ya. Emang yang bawa pulang tuh emang miskin-miskin dan pura-pura kaya biasanya. Salah ya? Aku nggak ngomong ya. Sorry. Aduh ya Allah, Rofi yang ada saya nih. Ya Allah. Tapi ini Bang, nih ada pertanyaan nih. Dengar-dengar kan film Abang yang judulnya apa? Maramba. Maramba itu kan ke Cannes kan? Ya. Nah, gimana rasanya Bang ke Cannes tuh Bang?
Itu literally ke sana. Hah? Literally pergi ke sana. Iya, pergi ke sana, Pak. Itu sebenarnya bukan berfestival di Cannes ya, lebih tepatnya film ini dibawa naungan Kementerian Pariwisata, Kemenparekraf, dibawa ke Film Market Cannes. Jadi Cannes itu ada ada tiga, Film Market, Cannes Film Festival, sama di dalam Cannes Film Festival itu ada lagi namanya Festival Semendala Kritik. Nah, di situ itu semua PH berkumpulnya di Film Market. Di Film Market. Untuk ngebawa karya mereka, barangkali ada IP atau ada negara yang pengen kerjasama untuk diputar di negaranya, ya disitulah. Salah satu film Maramba ini dibawa ke Film Marketnya. Kalau dibilang aku beruntung Pak, aku bisa ke sana. Nggak pernah duga. Nggak itu skill Bang. Enggak lah. Nggak usah berendah lah. Enggak. Ini nggak banyak orang tahu ya. Ya gimana tuh? Maramba itu adalah footage aku riset. Oke. Jadi itu sebenarnya kan bukan film yang aku create. Itu kan film S2 aku kan. Jadi itu film tesisku. Aku lagi riset untuk film panjang tentang pemakaman Raja Sumba. Oke. Nah, ketika riset, karena aku seneng kamera ya udah aku dokumentasi aja. Dan nggak banyak orang yang bisa mendokumentasikan pemakaman Raja Sumba. Itu selengkap aku berani jamin sekarang. Shit. Aku berani jamin. Dapat sekarang aksesnya itu ya? Dapat aksesnya. Iya, karena aksesnya itu harus diupacara dulu, Pak. Kamu harus diangkat jadi kerabat raja dulu, di ritual dulu, Pak. Prosesnya panjang, Pak. Gak mungkin, gak semua orang bisa dapat akses itu. Gak semua orang. Terus kamu prosesnya gimana? Mengikuti itu semua? Jadi gini, Raja itu meninggal 3 tahun yang lalu. Sebelum aku syuting ya. Jadi aku tahu pemakaman itu memang sulit untuk diakses. That's why akhirnya aku memutuskan untuk ini momentumku, aku bisa ambil ini kesempatan ini. Gitu. Ya aku believe orang tulus atau orang yang emang nggak ada niat kuat itu pasti dimudahkan lah dalam hal-hal kayak gitu ya. Akhirnya aku dikabarin temanku yang ada di sana kalau Raja ini mau dimakamin. Dimakamin, aku flight Pak sendirian. Belum pasti itu di sana. Belum pasti itu bisa syuting atau enggak. Pokok aku bawa kamera, jebret aku berangkat sendiri. Itu pas di pandemi 2020 awal. Oke. Pas gelombang Delta, aku inget banget. Masuk, nggak syuting, aku ketemu mereka, kenalan. Aku nggak ngeluarin kamera sama sekali. Kenalan, ngobrol, ikut hidup sama mereka itu sebulan lah pendekatan sama itu mereka. Sebulan beneran stay sama mereka? Iya. Sampai akhirnya ngeluarin kamera, Pak. Jebret. Hampir diparang, Pak. Shit. Iya kan itu pasti itu. Dan mereka bahasanya bahasa Sumba. Iya. Nah, temenku ini ada namanya Umbu Kaludang namanya. Wah, dia berjasa banget lah. Dia translatorku, negosiatorku untuk berdiskusi dengan keluarga raja. Iya. Nah, syuting itu kan butuh kru ya, Pak. Iya, benar. Dan aku kan berangkat sendiri ke Sumba. Aku ada 3 kru, petani semua, Pak. Aku workshopin, buka tripod, buka lensa, ngambil lensa. Itu aku workshopin. Itu orang sana beneran? Orang sana beneran, dan aku gaji, Pak. Oke. Aku tanya, kamu mau nggak bantuin aku? Dia petani, literally petani. Yang hidupnya nyangkul, Pak. Terus tiba-tiba dibawain tripod, dibawain lensa yang mereka nggak tahu perlakuan ini seperti apa. Gimana harus diapain gitu ya. Dan aku workshopin itu selama seminggu. Workshop, and then itu kejadian aku mau itu, si temanku si Umbu bilang, Mas, kayaknya kita harus upacara. Nah, upacara apa, Bu? Aku bilang kayak gitu. Upacaranya ini semalaman, kamu nggak boleh tidur, nggak boleh kencing, itu doa-doa dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi nggak boleh beranjak, Pak. Duduk doang, dan ada 12 sampai 15 dukun yang nyanyi-nyanyi. Dan lo tahu jawabannya dari mana? Apa? Dari hati ampela babi atau ayam. Aku bisa diterima untuk syuting atau enggak? Maksudnya secara realistis ya nggak make sense gitu. Itu maksudnya gimana tuh hati ampela babi? Jadi sama ayam? Si para dukun ini membaca aku diterima leluhur mereka untuk boleh syuting atau enggak itu dari Oke, baca niat baiknya itu ya. Jadi mereka baca dari urat hati.
Oke. Shit, man. Bisa aja malam itu aku beli ayam. Dan ayam, pilihannya kan ayam mau babi ya. Kalau aku beli babi itu harga 6 jutaan, Bang. Ada duit kan. Kalau beli ayam 500 ribuan lah. Dan aku harus beli. Aku yang harus beli. Oke. Oh, bukan dari mereka berarti ya? Bukan dari mereka dan aku harus yang nyembeli. Dibaca Pak itu Pak, jam 5 subuh aku inget banget. Dibaca. Dari ke-12 itu semua bilang marapu, sorry. Berarti disetujui sama leluhur mereka. Tapi dengan syarat, aku harus pakaian adat Sumba. Terus di malam itu aku diangkat jadi kerabat raja. Jadi aku punya gelar umbu, Pak. Iya. Kalau aku ke situ itu udah dudukku udah dengan sama para raja. Udah bukan nama budak. Iya. Kayak gitu. Anjay. Nah dari situ, dari situ aku dapat privilege untuk syuting, Pak. Jadi aksesnya kebuka kan? Aksesnya kebuka, sangat-sangat terbuka. Jadi orang bilang masyarakat Sumba tertutup, sebenarnya mereka nggak tertutup sih. Mungkin karena mereka nggak aware aja dengan kita dan mereka kan punya pegangan adat yang kuat ya. Apalagi di sana masih banyak kepercayaan mereka sendiri, yaitu kepercayaan Marapu namanya. Gitu, agama mereka sendiri. Ya. Oh, itu kepercayaan secara spiritual mereka? Iya, gitu. Terus jalan di Cannes ya aku rasa mungkin ya Tuhan udah menakdirkan aku untuk kamu udah menangkap momen yang jarang orang bisa dapatkan, ini ganjarannya mungkin kayak gitu ya. Gak ada pikiran lah pokoknya. Iya. Soalnya tapi maksudnya ketika kayak gitu pun harusnya ya menurutku maksudnya ketika melihat filmnya pun kita juga tahu kan value yang sudah dilewati tadi kan. Akhirnya kerasa kan. Maksudnya ini orang nggak semuanya bisa masuk sini. Betul. Kok istilahnya footage-nya mahal lah sebenarnya gitu kan ya. Karena nggak gampang dapet ya. Nggak gampang. Terus gimana Bang rasanya pas aku kesana dengan segala macam struggle tadi? Kamu banyak bercerita-cerita nggak dengan orang-orang bule-bule Perancis gitu? Enggak sih, aku kurang begitu dalam berbahasa bahasa Inggris. Happy sih, happy akhirnya aku bisa merasakan atmosfer festival Cannes itu seperti apa ya. Itu kan festival yang diidam-idamkan seluruh filmmaker di dunia ya. Untuk datang dibayarin dan dapat duit saku dari Indonesia, itu pengalaman yang nggak bakal gue lupain lah. Ada tuh dalam Kodak tadi tuh? Ada. Tetap. Oke. Gitu. Ada ini nggak Bang di sana? Apa maksudnya film-film yang dari Indonesia lagi ada berapa biji? Mereka ngeberangkatin. Jadi kita itu diinisiasi dari festival bulanan, produknya Kemenparekraf sih. Ya mereka lah yang menginisiasi untuk mengirim kita ke Cannes. Tahun ini kan ke Prancis juga kan, Clermont-Ferrand. Sorry kalau bahasa ngomongnya itu ada 5 film pada saat itu. Salah satunya ada filmmaker dari Jogja, 3 film. Aku, Mbak Uut, sama anak JFA waktu itu. Apa ya, aku lupa filmnya. Memorabilia ya? Itu 3. Prosesnya gimana ya Bang? Maksudnya siapa tahu kan ada yang ke Cannes juga. Kalau bisa. Nah itu juga aku nggak pernah tahu sih mereka akhirnya bawa kita ke Cannes, Pak. Jadi kita pada saat itu kita dapat festival itu kan baru banget kan. Festival bulanan ya? Festival bulanan itu baru banget. Ya udah submit aja pada saat itu produserku sih si Dares itu nggak mikir, udah submit aja. Aku juga nggak peduli film ini lari ke festival grade A, B, C dan D. Yang penting film bertemu ini penontonnya, bertemu dengan penonton tanpa di media YouTube ya. Maksudnya tetap ada eksklusivitas dari film ini sendiri. Sampai akhirnya ketemu Festival. Dan aku nggak pernah berpikir ternyata hadiahnya ke luar negeri gitu. Ya udah noting tulus aja Pak, ngelakuin yang terbaik untuk karya ini aja sih. Gitu. Oke, sih. Dan katanya tiap tahun mereka akan ngeberangkatin di festival-festival gede di luar gitu. Oh, berarti itu berkelanjutan lagi nanti? Berkelanjutan. Nggak cuma selesai di situ doang? Tahun berikutnya ada, tahun berikutnya. Gitu. Setiap berapa kali sih festival itu? Setahun sekali ya? Tapi bulanan? Pengumuman nominasi. Oh. Berarti dari setiap bulanan tuh mereka masuk, ntar tahunannya baru. Per lokus kalau nggak salah. Jadi sebenarnya aku setuju dengan cara mereka ya. Mereka ini menandingkan film-filmnya itu per lokus, bukan yang. Jadi gini,
Jogja, ya udah filmmaker Jogja yang tanding di Jogja. Nggak bisa Jakarta ditanding. Jadi secara SDM, secara equipment, ya udah sama. Fair ya. Buat aku. Begitupun dengan di Papua, ya udah yang Papua tanding sendiri. Sampai akhirnya juara setiap daerah ketemu ditandingin, Pak. Gitu. Ya. Kayak Popda dulu, baru Popnas gitu ya. Jadi menurutku karena Indonesia kan negara kepulauan ya. Iya. SDM juga nggak merata dan equipment produksi juga nggak merata. Kita harus akui itu gitu. Gitu. Uniknya di situ. Itu dulu Bang, waktu ini aku kembali lagi ke tadi masih penasaran dengan tentang judulmu apa yang S2 itu berarti pas riset itu? Judul tesisnya penggunaan medium film bisa menjadi arsip audiovisual. Jadi aku bikin blueprint bagaimana film itu syaratnya bisa jadi arsip audiovisual itu apa sih? Ya. Dengan gaya apa sih gitu. Berarti pemilihan Sumba ini sebenarnya nggak harus itu, tapi kamu tertariknya ke sana. Karena ada isu itu akhirnya aku ambil. Gitu. S1-nya? S1-nya sama sih. Sama. Jadi dengan gaya yang sama. Jadi aku konsisten di gaya Association Picture Story ya. Gimana tuh? Jadi Association Picture Story itu adalah kumpulan gambar yang dikaitin satu dengan yang lain, akhirnya terbentuk sebuah cerita. Dan persepsi cerita itu yang bisa membentuk itu penonton, bukan si filmmaker. Jadi kayak kamu nonton storyboard aja. Ya. Nggak ada narasi, hanya gambar. Karena bahasa paling apa namanya? Primitif itu kan visual, Pak. Visual, ya. Bukan kata-kata ya. Bukan kata-kata. Ya. Bahasa paling primitif. Dan kenapa alasanku menggunakan dokumenter? Karena sejarah film itu diawali dari dokumenter. Gitu loh. Dari Lumiere Brothers ya. Buat aku, jadi kayak aku ya prinsipku, ya aku melahirkan karya, ya aku ingin mengikuti sejarah filmnya gitu. Dari dokumenter dulu, oke, aku udah selesai dengan dokumenter fiksi kayak gitu. Oh, berarti nanti akan bikin fiksi berarti? Ya. Gitu. Boleh. Kalau ada slot Bang, boleh. Aku coloring BTW kalau. Siap. Wah, aku lagi nyari sih kalau. Alhamdulillah ya Allah. Slow banget nih sampai bulan 8 masih slow banget. Masih slow banget. Syuting Talk Cinema enggak? Ada coloring di sini bentar ya, sorry. Canda guys, masih butuh kok saya. Sekarang lagi on going apa berarti sekarang Bang? Apa masih kayak proyek-proyek komersil atau ada film yang lagi jalan? Komersil untuk dapur ngebul aja, untuk ya hidup lah. Sedangkan proyek film, Etanan Films itu harus nelurin satu film dalam 1 tahun minimal. Itu target tuh? Target memang. Harus. Sejauh ini berjalan berarti? Berjalan. Tahun ini film Pencopet Surga, kolaborasi sama Fixinema. Itu aku salah satu kolaborasi yang aku cukup happy sih dengan hasilnya karena gimana ya, teman-teman Fixinema bisa kuat secara visi, habis itu bener direkturnya juga si Icol, salah satu direktur muda yang aku believe dia akan gede nanti. Jadi kalau Icol gede, jangan lupa hire kita ya. Iya benar. Jangan lupa Col, episode pertama Anda di sini loh, Col. Tolong ya. Jadi proses itu kemudian nge-build komunikasiku sama Fixinema jadi gede juga. Maksudnya bukan gede, jadi deket. Jadi semakin kuat juga hubungannya. Akhirnya hasilnya filmnya juga oke gitu. Kalian harus nonton. Aku udah nonton nggak? Gimana? Lucu serius. Cuma paling kita lebih ke emang ada rasa benci ke Icol aja, jadi waktu diskusi emang nyerang Icol aja. Bukan filmnya bagus udah, tapi Icol. Lebih ke Icolnya aja, buat lucu-lucuan ada. Tapi itu aku ngelihatnya ya Bang, ini pandanganku setelah aku melihat Instagrammu, kayak kamu tuh mengerti loh bagaimana memanage posisimu di dapurmu biar ngebul terus untuk pendapatan yang stabil dan tahu kapan bikin karyanya. Gitu. Nah ini tuh emang direncanakan, memang planmu seperti itu atau gimana sih? Pasti. Prinsipmu gimana prinsipmu? Branding itu penting, sangat penting
Karena kita hidup di era digital, Pak. Benar. Kalau dulu kita hidup di era CV ya. CV di mana kita orang kalau mau nyari kerja, aku udah ngerjain ini. Sedangkan sekarang kerjaan apapun orang pasti Instagramnya apa sih? Iya benar. Bahkan CV pun juga naruh Instagram kan, minta kan. Ya. Dan ketika brandingmu kuat, klien juga akan respect terhadap apa yang kamu ciptain. Gitu. Ya. Misal gini, kamu bikin iklan nih, jangan iklan deh, project lah kita sebutnya. Project datang ya. Kalau kamu nampilin brandingmu orang yang biasa, klien juga akan semena-mena. Ini kok gini sih, ini kok gini. Tapi kalau ketika dia udah tahu, Dani nih dengan persona yang seperti ini, ya dia akan punya bare minimum untuk memperlakukanmu seperti apa gitu. Itu sih. Jadi ada trust yang kebangun. Tapi dengan satu syarat, branding yang kamu ciptakan jangan fake. Ya. Karena itu akan nyiksa ke diri kita gitu loh. Ya kita akan ngejalaninnya nggak enjoy jadi kan. enjoy, jadi ya udah, mungkin bare minimum aku nampilin di media sosial seperti ini ya ini aku gitu loh. Terlepas ternyata orang terus nilai aku kaya misalkan, itu udah di luar kuasa aku gitu. Berarti kan akhirnya bukan berarti branding adalah maksud untuk memalsukan hidupmu di sosial media, tapi memilih mana nih yang dimasukin. Bener. Ya. Akhirnya semua ke bawah, Pak. Gerbong ini semua ke bawah gitu loh. Ketika orang akhirnya pengen kenal kamu, pasti dia riset. Ya, benar. Itu pertama. Era sekarang ya, digital sekarang pasti orang akan dan riset pertama pasti Instagram dulu ya, paling cepet kan. Paling cepet benar sih. aksesnya. Gitu. Ya. Soalnya aku ngeliat nih, Bang, jujur ya. Ungkapan rasa aku nih. Melihat kehidupanmu di Instagram, masih Instagram nih. Oke, ini kayak aku pengen kayak gini deh. Yang mana? Karena aku kan kita sempat ngebaca Instagram, terus habis itu ngelihat yang YouTube kan, gitu. Dan kayak aku ngeliat kamu serius banget dalam bisnisnya, tapi kamu tidak melupakan hidupmu gitu loh. Yang kayak ya udah masih bisa enjoy, masih sangat kayak jadi semua itu balance aja rasanya. Gak tahu apakah ini berbeda atau enggak ya dengan yang kamu rasakan ya. Tapi yang aku lihat ini kok balance banget ya, memilih kapan dia berkarya, kapan dia bekerja. Kapan dia enjoy life-nya gitu kan. Nah, terus prosesmu sampai ke sana, apakah memang kamu adalah orang yang rapih dengan hidupmu? Atau itu harus menyambuk diri sendiri untuk mengatur itu gitu? Jujur, aku tipe orang yang gak update, bro. Jadi aku berubah itu ketika aku punya pasanganku yang sekarang. Oh, support system. Supporting system. Ya Allah. Ya Allah. Jadi, justru karena dia yang ngebukain kita, kayaknya bisnis kita kayak gini, kita harus nampilin ini. Aku tuh tipe orang yang malu. Aku pemalu banget, maksudnya selfie tuh. Ya. Skip aja selfie dong kalau kebanyakan anak-anak film itu kayak gitu ya, Bang. Maksudnya bisa candid aja gitu. Iya. Dan kita nggak pernah pede untuk tampil di depan kamera. Tapi mungkin karena ya aku sebut partner of my life lah ya. Jadi partnerku ini ngomong, ya mereka nggak ngasih duit kita gitu loh. Maksudnya orang kenapa kita nggak push the limit hidup kita gitu loh. Untuk ya udahlah kita jalanin aja. Karena kalau kita nggak pernah, karena kita kalau nggak ngecoba kita nggak pernah tahu hasilnya kan. Sampai akhirnya ya aku ngecoba untuk ya jual pesona dan lain sebagainya dan works gitu loh, di kerjaan works, semuanya works gitu. Gitu. Dan tapi kamu nggak merasa terbebani dengan itu? Enjoy aja tetap sama. Awalnya kayak karena perubahan kan. Iya, Pak. Ya, kickstart-nya lah ya. Kickstart. Tapi bayangin setiap hari kamu harus update konten. Setiap hari kamu harus making konten apapun. Kamu harus tampil. Oh, itu juga kamu lakuin, Bang? Iya, Pak. Jadi aku sama cewekku itu dia selalu bilang, hari ini udah ngelakuin apa? Progresnya apa? Live update. Live update, dan kita ngebaca analitik. Misalnya, ini nggak laku nih, kita harus nyari solusi konten apa yang laku, gitu aja udah. Oh, tapi arahmu bukan konten kreator? Bukan. Aku cuman pengen ngikutin perkembangan zaman aja, udah. Zamannya emang lagi eranya kayak gini gitu loh. Kalau kita nggak ngikutin, kita yang ketinggalan. Ya. Gitu. Dan itu berhubungan dengan proses yang lain-lain? Kayak bisnismu atau apa? Sangat berhubungan. Itu ternyata ya?
sangat berhubungan. Polos Ketika banget, pitching ya, ketika Ya. pitching nih, dateng kan ke brand. Iya. Kalau kita bukan siapa-siapa juga dilepeh, Pak. Iya benar. Iya kan? Pasti kan. Kayak kamu datang dengan mimpi gedemu, konsep filmmu seperti apa ya, ketika kita bukan siapa-siapa juga kita akan dilepeh. Kan? Iya. Mungkin itu jalan lainku untuk nge-create bisnis ini biar tetap jalan gitu. Selain aku berkarya untuk di festival lah di mana-mana gitu sih. Nah itu serunya itu ya jadinya. Maksudnya kamu punya istilahnya ya pemasukan yang stabil gitu kan. Dan itu akan bisa menjadi, nanti kan akan masuk yang menjadi uangmu sendiri ya. Yes. Terlepas dari uang si dapur ini. Benar, Gitu. Dan itu akan dipakai buat film, bisa banget. Benar. Nggak ada tips and trick gitu kan buat kita biar bisa hidupnya balance, nggak kerja ya terus tapi ya kaya maksud. Ya. Dan motor juga salah satu hobi. Motor ya lifestyle. Ya. Lifestyle. Emang dari dulu suka bang? Iya, suka banget. Suka banget. Suka banget. Motor gede atau motor custom? Motor apa aja? Apa aja? Apa aja? Spesi yang speedometer udah pecah dan jaknya jangan bolong. salah bro. Aku punya Vario tahun 2009 dan itu masih aku pakai sampai detik ini. Masih bagus tuh. Itu motor pertama yang dibeliin orang tua. Ya. Itu ada nilai historinya. History dan nggak mau aku jual. Ya. Dan sampai sekarang aku buat harian. Orang pada nanya, kenapa sih nggak ganti PCX atau apa? Buat aku ya ketika aku beli hal yang baru ya, ini pasti kan ditinggalin kan. Ya. Kebiasaan habit manusia kan kayak gitu. Ya. Gitu. Ya buat aku ya udahlah kita jalan. Apa yang kita punya kita maksimalin aja. Oke. Kebetulan dikasihnya motor ini gitu loh sama Tuhan. Ini apa sih? Ini Supra X yang di bore up. Jadi, Beneran Supra X? Ayolah. Engine ya sebenarnya. Dari tadi loh saya ini. Kok Supra X tangkinya di depan? adalah. Hmm? Adalah. Nanti kalau kalian pengen nonton motornya, follow IG saya. Apa? Oh IG yang utama? Hah? IG yang ada IG motor sendiri atau? Ada ya semua aku bikin kayak IG motor sendiri, kayak mau documentary itu konten emang karena aku seneng ketemu orang. Ya udah aku bikin konten itu sama IG pribadi. Motokumenter ini berarti salah satu bentuk ekspresimu juga? Yes, benar. Salah satu untuk cari cuan sih sebenarnya. Oh, ada bisa juga gitu ya? Bro, sadar nggak sih kita itu bisnis terbesar kita itu otomotif. Benar sih. Satu rumah punya berapa motor? Kalau saya satu ya. Satu, oke, satu. Kadang ada anak yang orang anaknya 3 punya 3 dalam satu rumah ya. Ini. Oh, Benar. benar juga. Jumlah total penduduk Indonesia berapa? 245 juta. Dikali 3. Dikali 3. Shit. Iya, Itu juga industri ya. loh. Yang orang kadang nggak kepikir ya untuk ngolah itu jadi bisnis ya. Bisnis. Gitu. Makanya arahku di otomotif. Otomotifnya tinggal ngapain bang? Ya udah motoran aja. Explore pakai motor. Karena kendaraan yang paling possible untuk masyarakat kita itu motor, Pak. Motor benar, mobil ya. Orang sukses dikit nggak mungkin langsung beli mobil. Pasti beli motor dulu. Motornya benerin dulu ya. Bener sih. Gitu. Gantilah spesi itu pilih mobil. Ya Allah. Kalau hujan tuh ke belakang dulu duduknya. Iya. Depannya banjir, Pak. Depannya banjir. Harus gini, geng, sumpah. Mentok-mentok nutup lakban. Iya, lakban kita juga masih ntar putih-putih lakbannya. Ya Allah. Iya. Berarti kok banyak ya bisnismu? Bukan bisnis sih. Tapi Aku suka, aku bikin. Aku nggak mau nunggu. Aku tipe orang yang ketika aku kepikiran ini, detik ini juga harus dijalanin. oke. Karena suatu hal yang gede ini, itu pasti dimulai dari langkah kecil, Pak. Misal nih, aku kepikiran, bikin grup jogging ya, misalnya. Iya. Sama Icel yang Icel. Apa namanya? Piknik sporty. Di follow ya guys ya. Follow ya. Jadi aku sama Icel kepikiran Icel curhat tentang kesehatan. Kenapa nggak bikin aja, Icel? Ya udah, jalan-jalan aja, happy aja. Bikin udah. Someday ternyata itu jadi open trip
orang bisa ngikutin track kita, dapat foto bagus, dokumentasi bagus. Kamu join grup kita, bayar. Iya bisa juga ya. Jadi bisnis ya. Jadi bisnis. Era sekarang itu orang narsisme itu tinggi banget kan. Benar. Sebenarnya orang nggak nyari joggingnya. Iya. Nyari, gue dapat foto bagus nggak ya? Iya. Dapat foto yang bisa di-up nggak nih gitu, benar. Dan itu kan keahlian kita. Iya sih. Maksudnya, aku bukan coach jogging. Iya. Aku bukan bukan agen travel. Iya. Tapi aku bisa bikin gambar bagus. Tapi kemasannya jogging Trip gitu. Benar juga. Gimana cara itu? Open trip deh. Aku satu orang bayar 25.000 dapat foto bagus. Dikali 10 orang, berapa, Bro? 250.000 masih. Kita setiap hari jalan. Setiap hari 25.000 misalnya. 25 orang. 250.000 kali 7 berapa? Wah, berapa tuh? Gitu. Kali. Paling Kali 10 aja boleh nggak, hire Bang? fotografer. Kan jadi bisnis kan. Iya sih, Maksudnya bener small business. Jadi makanya langkah kecil aja dulu. Kita bisanya apa deh? Misalkan kayak aku sama Ical, Mas kita cuma berdua. Ya udah, jalan aja. Ngapain nunggu yang lain? Iya. Lah, kayak aku motokomentari pun juga kayak gitu, Pak. Apa? Motokomentari? Motokomentari. Jadi aku punya channel YouTube namanya Motokomentari. Itu aku jalanin sendiri, aku syuting sendiri, Pak. Pakai kamera sendiri, aku datang, aku lighting sendiri. Aku nggak ada kru, nggak ada apa. Karena kalau kita nunggu kita nunggu untuk kick off, nggak akan jalan-jalan. Nggak akan jalan ya? Aku yakin nggak akan jalan. Iya juga sih. Mungkin kalau orang-orang lihat, Mas kok udah nggak jalan, ya karena ada kesibukan lain atau apa gitu. Jadi kalau kayak sekarang Februari, Januari ini kan emang lagi Ya, lagi emang Februari pelik memang. Lagi pelik, ya udah aku larinya pasti ke konten, nggak kayak gitu sih. Soalnya ini apa aku yang malas? Apa emang hidupku yang sangat teratur gitu loh? Aku nggak ngerti nih Bang ya. Kok aku susah ya kayak gitu? Kayak apa emang? Problemmu di apa sekarang aku pengen tanya? Di Diri sendiri. Ya, itu ya, diri sendiri pasti. Tapi yang mengatur skala prioritas itu kayak susah aja gitu loh. Kayak, oh masih ada yang ini dulu deh selesain gitu. Dan aku merasa kayak 24 jam dalam sehari itu kurang gitu. Anjir, masa sih? Tapi 24 jam per hari kurang nih, tapi 8 jamnya ya tidur dan main. Bermalas-malas. Nggak, mungkin karena gini, kamu belum ada pressure yang ngebuat akhirnya kamu harus ngelakuin hal itu. Kayak aku udah ada pressure gitu loh, aku harus ngidupin anjingku misalkan, terus bayar rumah, biaya hidup, terus misalkan bayar kontrakan kantor dan lain sebagainya. Itu kan pressure ya, yang akhirnya yuk kita harus jadi tergerak. Kalau kita diem-diem aja kayaknya juga ya gimana nanti, jadi pressure doang gitu. Iya. Nggak ada solusinya. Benar. Benar juga. Tapi gimana caranya akhirnya untuk bisa, kan ini tekanan kan. Terus kamu menjalani itu, ya itu menjadi motivasi untuk bergerak akhirnya. Benar. Bagaimana menikmati itu gitu loh. Sambil menjalani itu nggak ngerti itu bagaimana kamu bisa bertahan dengan psikologi yang sangat positif. Pelik. Iya. Tapi nggak harus happy gitu kan? Ya, tapi harus happy gitu. Ya dijalanin aja sih. Nggak ada kata lain, dijalanin aja. Berhentilah mengeluh dan merengek gitu. Bener. Iya sih. Karena kalau kita ngeluh, cerita, nggak ada penyelesaian, Pak. Benar juga. Selain kita harus jalan kan. Iya sih. Emang harus dilakuin aja sih sebenarnya. Gitu. Maaf ya teman-teman ya. Maaf ya. Banyak curhatnya. Ntar lagi saya akan lebih giat lagi. Bacot aja terus dari kemarin ngomongnya pengen giat terus, nggak jalan-jalan. Apa nih Gung? Kenapa suka motor? Bukan. Kenapa suka film? Kenapa mungkin aku masuk di film gitu kan? Karena dari kecil memang aku menyukai dunia visual ya. Kayak berangkat dari foto dan lain sebagainya. Dan aku kan dulu pengen masuk GM nih, jurusan pariwisata. Dengan mimpi nanti aku jadi fotografer. Ternyata nggak diterima, Pak. SNMPTN itu ada 2 kan. Pilihan 1, pilihan 2. Nah, ternyata aku pilihan 2-nya masuknya di film. Di Universitas Jember pada saat itu. Dan dari situ ya udah, karena aku udah
cinta dunia visual, senang sampai akhirnya aku nemuin titik nyamannya ternyata keresahan itu bisa dibalut dengan epic itu melalui film. Oh, oke. Gitu. Malah jadi ya hobimu yang sebelumnya malah bisa tersalurkan juga di situ. Benar. Kan, nggak berarti terputus kan. Benar. Oke. Jadi film itu pada akhirnya pola pikirku yang di dalam otak nih, kemudian dikonversi jadi audiovisual aja udah, film lah gitu. Terlepas dari komersial ya, makanya kalau film komersial kan emang diciptain untuk industri kan. Kalau film yang kita bikin kan karena keresahan hati untuk ikut festival atau apa kan. Mungkin bedanya di situ. Tapi secara pemikiran kamu memisahkan dua ini nggak Bang? Maksudnya cara berpikirmu yang di sini, itu akan ada ruang yang sendiri yang di komersil, terus yang berkaryanya ada yang berbeda? Nggak bisa deh. Nggak bisa. Satu? Maksudnya nggak bisa disatuin. Okay. Karena industri ya berjalan dengan permintaan klien gitu. Permintaan industrinya. Sedangkan visi kita kadang juga pengen dikendarai nggak masuk sama klien, permintaan klien. Sedangkan visi yang kita pengen dan kita tuju kan kayak B misalkan, visinya B, klien mintanya nggak akan pernah bisa nyatu. Makanya pentingnya berkarya sendiri itu di situ. Kita bisa memuaskan hasrat kita, memuaskan ide kita, akhirnya bisa bangga dengan karya kita. Karena aku yakin ya, siapapun yang bikin film di area industri pasti kan banyak ikut andil ya, mulai dari produser yang punya duit, biar duitnya balik dan lain sebagainya. Jadi nggak murni gitu loh. Bisa murni ketika kamu pakai duitmu sendiri, kamu nyiptain industrinya sendiri, jualan sendiri. Ya. Benar sih, bisa murni jadi kalau kayak gitu. Terakomodir kan jadinya. Jadi kamu berarti selama ini itu apakah juga ikut bergabung ke nge-crew di film-film atau kamu lebih ke ya secara pemasukan itu di komersil yang tadi di dapurmu sendiri yang etanan itu ya di situ, atau juga callingan film-film juga Bang? Sejauh ini callingan film belum ada, belum dan lebih produksi sendiri. Ada sih beberapa kali film, tapi untuk orderan project ya masuk lagi di industri sih untuk kebutuhan konten. Kalau di hire yang jadi kru ya itu juga beberapa kali juga pernah. Oke. Soalnya kan aku melihatnya tuh kayak lifestyle-mu dengan kamu yang tinggal di Jogja. Nggak mungkin aku nggak mungkin jadi lighting gitu, nggak mungkin. Iya, kayaknya karena kan motor kan megangnya kan. Enggak sih, salah ya. Sorry. Nah, misalkan lebih ke ini Bang, kan aku ngelihatnya kamu di Jogja nih, tapi terlihatnya itu lifestyle-nya seperti yang di Jakarta. Dalam tanda kutip bukan berarti tentang kekayaannya ya atau materialnya, tapi bagaimana berkehidupannya yang ya bisnisnya atau komersil kayak gitu, ya enjoy, yang film ya film gitu. Nah, pertanyaanku nih sebenarnya, akhirnya ketika seperti itu mindsetmu dalam menggerakkan pemasukanmu itu memang purely misahin yang di etanan itu buat khusus untuk produksi film. Terus habis itu duitmu yang satu lagi yang buat produksi filmmu sendiri, itu udah di manage seperti itu dari awal berarti. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk akhirnya bisa menembuskan? Karena aku lihat juga ada beberapa proyek-proyek yang dari Jakarta mungkin ya. Nah, itu gimana Bang memanage dari kamu yang di Jogja gitu loh? Oke, mungkin itu karena gini, mungkin banyak yang nggak tahu. Sebelumnya aku udah di industri iklan di Jakarta. Di 2018. Itu lama di sana? Nggak lama sih, beberapa tahun lah. Aku struggle di situ. Pandemi aku lanjut S2. Oh gitu, oke. Nah dari S2 ini, karena sistem industrinya udah kebentuk nih, jadi aku dapat orderannya dari Jakarta memang. Untuk iklan ya, untuk iklan, untuk produksi-produksi lah. Nah sedangkan untuk film, ya aku tabunganku dari proyek-proyek ini. Gitu. Jadi kayak misal aku dapat sekian duit
30% aku tabung untuk berkarya memang tujuanku. Jadi itu ada manajemen sendiri. Betul. Nah, etanan banyak orang juga yang nggak tahu etanan film itu sebenarnya nggak ngerjain iklan. Oke. Aku build emang production film. Nah, yang iklan? PH orang lain. Oh gitu, oke. Jadi aku di hire as a director, freelance director. Gitu. Beberapa klienku juga ya brand-brand nasional gitu. Yang terakhir kayak aku pernah kerja bareng teman-teman Jogja itu ngerjain Mini Cooper dan gitu. Dari Jogja semua. Dari Jogja semua. Itu dari relasimu kah atau memang kamu melakukan pitching ke mereka? Relasi ya. Relasi yang udah kebentuk dulu yang dulu itu waktu di iklan itu. Makanya, sorry aku potong. Makanya job 1, misalkan ada job 2 job dapat 2 job nih, bisa hidup panjang di Jogja karena di Jogja kan bener juga sih. Nggak semahal di Jakarta kan. Gajinya kayak di Jakarta, hidupnya di Jogja ya. Apalagi udah ada tol, udah ada. Jadi stay Jogja. Untuk slow living enak banget. Iya sih, benar juga sih. Tapi aku merasa banyak apa ya, biasanya teman-teman, nggak tahu sih, ini yang aku kenal mungkin ya. Kalau yang luar-luar nggak tahu. Yang merintis di Jogja tuh masih dalam kondisi yang struggling lah di situ. Nah, menurutmu sendiri dari sudut pandangmu ya Bang ya, apakah itu karena ada beberapa hal yang mungkin belum terlalu dimaksimalkan sama mereka? Kayak mungkin ada prinsip yang salah saat kita tuh mindsetnya cuma yang penting callingan kerja satu itu, atau memang sebenarnya ada loh strategi yang lebih oke nih untuk kamu tetap di film tapi bisa lebih sejahtera istilahnya. Menurutmu gimana? Harus dipisahin sih mimpi dan realitas. Benar sih. Itu nggak bisa untuk saat ini, itu nggak bisa disejajarkan ya, mereka nggak bisa dalam satu arah. Memang harus sendiri-sendiri. Misalkan kenapa aku bisa bilang kayak gitu, kayak realitas nih, kita hidup pasti butuh pemasukan kan untuk bayar ini dan itu, sedangkan mimpi itu pasti dasarnya ego. Kamu nggak mikirin pemasukan, yang penting aku udah bisa bikin karya, tapi kamu nggak mikirin pendapatan di situ. Maksudnya feedbacknya apa nih untuk secara material. Makanya secara realitas itu harus dipenuhi dulu Pak, sampai akhirnya kita berjenjang ke mimpi. Nah, problemnya kita kadang, aku nggak nyebut semuanya ya, dan aku nggak nyebut filmmaker Jogja ya, beberapa kasus yang aku temui, kita terbuai dengan mimpi kita sampai kita melupakan realitas yang harus kita penuhi. Oh, berarti kalau misalkan dari pandangmu, apa kita penuhi dulu realitasnya nih, kita istilahnya secara finansial tuh udah makmur dulu lah ya, cukup lah gitu. Nah, saat itu sudah terpenuhi dan sudah tidak ada kendala di sana, baru bisa nerusin mimpinya. Karena yang aku temui gini, kita pengen bikin film nih, tapi secara finansial nggak ada duit. Ya, kayak masa kita gak ada rumah untuk menjual mimpi yang kita belum tentu tahu mimpi ini bisa berhasil atau enggak gitu loh. Ya kan? Nah, itu kan berarti harus dipisahin nih. Dipisah dulu. Bener gak sih? Iya, bener. Makanya pentingnya kita punya planning bagaimana make money di other side project gitu loh, nggak harus ngandelin satu ini doang gitu. Misalkan kalau gua kan konten kreator atau ya udah nerima endorsan atau apa, dan itu halal kok. Ya benar sih. Nggak ngerugiin. Nggak salah juga buat itu. Ketika punya mimpi ini ya bukan berarti dengan melakukan yang ini akan menghancurkan mimpimu. Benar. Kamu memulai yang etanan film ini tuh sendiri Bang? Sendiri dari nol berarti. Dari nol. Sama tim juga nggak atau emang literally sendiri? Sampai detik ini aku sendiri. Sendiri terus. Nah, itu yang mulai CV ya, bikin CV itu? Bikin CV. Itu yang etanan itu? Enggak. Jadi ada namanya Morphin Picture dulu. Morphin Picture berdiri 2013 sampai 2000, aku ninggalin dia itu 2018. Etanan itu mulai dari 2018. Jadi aku bikin itu untuk TA S1-ku. Judulnya filmnya Etanan. Itu jadi dari situ akhirnya aku daftarin jadi PT. Nah, apa yang nasibnya si Morphin tadi? Aku kasih ke temanku.
Oh. Udah, ini ada aset, portofolio, Iya. ada portofolio production jalanin gitu loh. Karena kan udah ada aset Udah ada portofolio asetnya, untuk ya? nyari duit kan. Ya nggak tahu, sampai sekarang nggak tahu kemana. Oke. Aku fokus di etanan film. Ini kalau misalkan aku nih Bang, aku pengen istilahnya apa ya? Membangun dengan prinsip yang mungkin serupa dengan prinsipmu tadi. Misalnya bagaimana squee living di Jogja gitu kan, tapi masih film gitu. Nah, kayak aku pengen gitu, misalkan aku pengen ngebuat sebuah PH gitu, atau apa yang dapur yang terus ngebul nih untuk pemasukan duitku. Tapi aku juga pengen bisa bikin film, yang mungkin itu adalah ya tadi 30% dari pendapatanku, yang memang pendapatanku ya bukan dapurnya, itu ku jadikan sebuah film, yaitu memuaskan hasratku lah. Dan juga setelah ini ada tengahnya nih, aku masih bisa squee living gitu, masih bisa nonton anime dan film dan series setiap hari gitu. Gimana caranya Bang? Ada, maksudnya dari pandanganmu tuh langkahnya seperti apa sih sebenarnya? Atau apa yang dihindari sih sebenarnya? Manajemen sih, manajerial. Gini, seniman, kenapa banyak seniman yang akhirnya nggak bisa memanage dirinya untuk bisa berkembang karena manajemen seni di dalam hidupnya itu nggak balance gitu. Kayak misal kelemahan kita itu adalah kita nggak paham manajemen keuangan, Pak, seniman kita. Itu fatal. Dan seniman kalau nggak memahami manajemen keuangan, ya akhirnya yaudah duit cuman lewat-lewat aja. Terus, Pentingnya manajemen keuangan itu yang kemudian hadir. Akhirnya ya kamu bisa memetakan mana duit produksi, mana duit untuk makan, mana untuk mimpi. Hal itulah yang akhirnya bisa mesejahterakan kamu sih. Dan saat ada itu jadinya nggak perlu buru-buru kan jadinya. Betul. Karena semua udah ada. Betul, udah ada di plot. Iya. Katakanlah gini lah, kita dapat job, katakanlah ya, aku pakai nominal angka 50 juta lah. 50 juta masuk nih. Itu udah langsung buat cicilan rumah. Tapi untuk kadang mikir 50 juta langsung produksi film. Iya. Dia nggak mikir untuk besok kita akan dapat 50 juta lagi nggak ya? Bener nggak sih? Bener. Justru kesempatan baru sekali itu mungkin ya. Betul. Justru ketika pentingnya manajemen keuangan hadir untuk berkesenian di situ. Kita dapat 50, aku tabung sekian untuk uang rumah sekian, standar biaya hidup kita sekian. Jadi kalau misal mentang-mentang kamu udah dapat 50 juta, bukan berarti terus value-mu 50 juta gitu. Iya, benar. Bisa aja value-mu cuma 1 juta. Karena dalam setahun. Ya sih. Kamu belum tentu dapat duit. Iya juga ya, kalau dalam setahun hitungannya kecil kan sebenarnya. Iya, kalau kita panjangin 12 bulan. Iya. Tapi karena kita berpikir kita dapat 50 juta, gede nih, sekali proyek, hambur. Iya sih. Wah, nggak usah mikir, beli. Wow. Tahu-tahu akhir bulan, ada callingan nggak, Mas? Ada callingan nggak? Adakah 100? Ada. Kayak gitu. Iya. Padahal kalau dikalkulate ya, pendapatan kita ya segitu-gitu aja. Ya sama kayak PNS. Kalau kita disamain setahunnya ya hitungannya ya. Tapi memang sebenarnya akhirnya melihat pemasukan itu lebih enaknya setahun kan, tidak by bulan atau by project kan. Benar. Belum tentu yang kayak walaupun sebulan kadang tiba-tiba dapat 3 project gede-gede itu 2 digit semua. Bulan depan Februari nih pelik tiba-tiba kering kan. Berarti sebenarnya hitungannya nggak gede-gede banget. Nggak gede-gede banget. Iya sih. Ini mau belajar manajemennya dari mana, Bang? Otodidak juga? Dari cewekku. Aku bisa berhasil ya. Pacar emang. Nggak bisa kayak gini. Karena partnerku ini sales. Jadi paham uang masuk dan keluar, berapa modal dan berapa harus jual, kayak gitu-gitu. Kayak misal biaya produksi nih, kayak film Icol, filmnya Icol Pencopet Surga. Aku bisa, oke Col kita bikin, aku taruh duit segini, aku nggak ngarepin duit itu balik. Iya. Tapi yang aku harapin, besok Icol kalau sukses jadi sutradara nih, dia bakal inget. Iya. Dengan nominal yang aku nggak pikir. Gitu. Iya. Ya value it. Jadi investasiku itu bukan duit baliknya. Ya. Tapi gimana someday aku paham Icol bakal gede.
Nah, itu akan narik orang-orang yang pernah bantuin kita secara nggak langsung secara ya. langsung, tapi doa baik kan selalu harus kita beri kan. Akhirnya investasinya di hubungannya ini ya. Bukan berarti semua material kan. Ada momentum-momentum seperti itu. Jadi kayak kita ngebakar duit itu jadi nggak jadi tepat menurutku. Atas value yang nggak cuma angka uangnya aja gitu ya. Oke. Ya kalau misalkan ada cewek-cewek yang ngerti ya mau nikah ya. Gak apa-apa kok, apa aja menurut saya. By the way, ngomong-ngomong kita ngebahas keuangan mulu ya dari tadi, nggak ngebahas film ya. Tapi emang dari kemarin kita nggak pernah bahas keuangan di sini Bang. Sumpah Bang. Dari kemarin kita bahas mimpi-mimpi. Soalnya gini, aku melihatnya akhirnya kan kamu cukup terbuka dengan kenyataan itu kan. Maksudnya ketika memahami keuangan ini kan berarti adanya kepekaan juga dengan bagaimana dunia bergerak sih sebenarnya gitu kan. Benar. Nah itu juga menurutku penting untuk dipahamin oleh teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip terbuai mimpinya gitu ya. Nah kayak misalkan nih kalimat-kalimat kayak duit bisa dicari lah, yang penting party dulu pokoknya gitu. Nah itu secara tidak langsung saya prinsipnya sangat mengobati rasa ini ya, rasa yang peliknya gitu. Tapi kalau kamu sendiri gimana dengan prinsip itu? Duit bisa dicari lah gitu, yang penting ini dulu gitu. Aku nggak pernah setuju. Nggak pernah setuju. Karena dunia nggak bekerja seperti itu. Oke. Nggak ada duit ya nggak ada makan ya. Bener sih. Iya kan? Bener sih. Kalau nggak bisa party juga. Mungkin yang berucap seperti itu bokapnya punya 10 hektar pertanian di Bogor misalkan. Atau apa, akhirnya dia nggak mikir dalam hal-hal seperti itu. Karena aku lahir dari keluarga yang biasa aja ya, jadinya mikir Pak. Bayangin aku kuliah per bulan itu dulu 600.000. Per bulan 600.000, oke. Bayar kos, tugas dan lain-lain. Makan dapet tuh? Kerja, aku dulu jaga distro. Oh iya benar. Jaga distro. Iya. Even ibu bapakku nggak tahu kalau waktu itu aku jualan baju. Bilangnya cukup aja gitu. Bahkan ibuku pernah lupa kalau dia belum transfer bulanan. Ya, tapi kamu nggak ngomong. Gitu karena aku udah ngerasa cukup. Nah, kata cukup inilah yang menurutku penting buat akhirnya jadi pedoman kita ya, kayak kamu bilang tadi. Udahlah nggak ada duit, yang penting party dulu gitu. Kalau kita ngerasa cukup hari ini dengan apa yang kita dapatkan, aku yakin kedepannya kita nggak perlu khawatir nggak ada kerjaan dan sebagainya. Atau ya ketika kamu nggak ada duit, dengan apa yang kamu punya, misalkan kamu udah pakai baju dan cukup punya temen yang bisa ngebayarin kamu aja udah bersyukur gitu. Jadi kita nggak perlu mengkhawatirkan masa depan besok seperti apa. Akhirnya jadi tenang ngejalanin mimpinya. Karena titik terendah kita kan ketika kita nggak punya apa-apa kan. Deal! Dan dicampakkan dunia. Dicampakkan dunia ya, dan ditolak oleh dunia, diludahin. Ya, obrolan kita kemana-mana jadinya nggak apa-apa lah. Nggak apa. Emang sekarang tuh talk cinema tuh nggak ada batasannya lagi Bang udah obrolannya. Tapi aku rasa penting untuk tahu sih tentang itu, tentang ya realita lah. Disclaimer ya, kalian jangan percaya sepenuhnya apa yang saya ucapkan kan, karena aku ngejalanin ini dengan prinsip tapi itu based on pengalaman kan. Betul. Based on pengalaman akhirnya. Ya maksudnya adalah, misalnya aku juga aku masih bisa memati. Abis kita ngobrol lagi Bang ya. Siapa tahu ini ya ngerti lah kalau misalkan dapat duit itu kemana duitnya gitu. Jangan malah dibeli Magelangan. Gitu, atau botol aqua dan galon gitu maksudnya. Salah ya? Sorry. Rekomendasi film Bang. Langsung ke situ ya tiba-tiba. Kamu tapi sehobi itu juga nonton film nggak? Banget. Itu menjadi bagian. Aku S1 itu sehari 3 kali nonton film. Wajib. Bayangin. Itu sih. Samsara, aku itu udah nonton paling 30 kali bro. Samsara Baraka, film wajib. Visual, dulu itu aku nonton aja udah. Dan aku enjoy sambil makan. The Godfather itu 3 episode itu, trilogi itu kayak udah 6-8 kali. Godfather emang wajib ditonton berkali-kali sih memang. Terus
sehobi itu ya aku nonton. Dulu ya, sebelum tekanan dan realita ini datang. Hidupku itu dulu pulang kuliah nonton film. Pagi, siang, malam. Udah kayak sembayang ya. Ya, kayak sembayang. Udah, jadi buat aku gini, semakin banyak kita nonton film, semakin kita punya referensi untuk menghindari film yang serupa. Bukan justru kita meniru ya. Iya. Justru aku kayak udah ada deh. Udah ada di sini nih gitu ya. Jadi pentingnya referensi film itu justru kita menjadi beyond, menjadi visioner dan tidak mengikuti itu. Enggak, akhirnya ketarik buat arus yang sama kan. Tapi kamu dulu sempet ngewajibin juga nggak? Apa? Kamu kan teratur banget nih sekarang nih. Dulu gitu juga Bang, kayak sehari nonton film 5 nih, 10 gitu. Berapa kali? Iyalah. Emang wajibin? Wajib. Dan aku review sama dosenku dulu. Oke. Jadi habis nonton gini aku bahas ini film menurutmu gimana? Dan film apapun, aku nggak peduli reviewnya hancur. Karena bagiku film yang bagus itu yang berdampak ya bagi penontonnya. Gitu. Jadi ketika reviewer ngomong ini jelek gitu, tetap aku tonton. Karena pasti kita punya perspektif bagus menurut kita kan. Ya, di antara orang-orang bilangnya itu jelek gitu ya. Ya. Pasti ada. Dan itu tergantung lagi pada pengalaman empiris masing-masing. Benar. Oke. Balik tadi apa? Film rekomendasi akhir-akhir ini. Perlu nggak dijawab? Boleh. Nggak apa-apa. Kan mumpung ternyata banyak nonton nih Bang. Ada sih. Aku nonton di Netflix, A Society of apa sih? Icol ada nggak sih? Society apa gitu di Netflix tentang pesawat yang mendarat yang kecelakaan di pegunungan Andes. Oh, dokumenter atau fiksi? Yes. Musim salju. Oh. Itu yang akhir-akhir ini ya, yang menurutku oke ya. Menurutku itu sama kalian The Platform oke. The Platform ya. Netflix ya. Kalau yang di luar Netflix, aku jatuh cinta banget sama filmnya Koreda, Monster. Bagus ya katanya ya? Bagus banget. Belum nonton lagi. Bagus banget. Dari kemarin itu terus lo dibilang soalnya Monster tuh. Dari kemarin juga ada dan sebenarnya juga rekomendasi Monster. Kayak bagus banget kayaknya ya. Tapi Koreda emang gitu sih. Dewa udah. Mungkin Dewa. relevan dengan hari ini. Masalah hari ini film itu sangat dekat. Jadi kenapa akhirnya deket ya? Gitu. Oke. Ada banyak cuman ada banyak aja ya. lah. Nanti di luar ya, list. Kita bikin program film rekomendasi khusus. Fiksi Cinema. Boleh. Aku siap ngebawain sih. Boleh. Lu gimana Bang? Jadi kayak gini kan banyak tuh reviewer yang nyeritain film ini apa, tapi perspektifnya dari Fiksi Cinema gitu. Iya. Itu menarik sih. Boleh sih itu. Boleh sih, nambah lagi yuk, nggak apa yuk. Bang, ayo, boleh kan? Iya boleh biar setiap hari. Biar banyak Bang programnya. Yoi. Makasih Biar Bang. investor semakin mendekat. Nah, biar aromanya kecium aromanya kan. Aroma produktifnya kecium luar. Bisa lah. Tapi Abang tuh posisinya nih, kita jawab pertanyaan Agung nih. Komentar untuk mahasiswa film yang malas nonton film. Dia mahasiswa film nih, dah jelas lu kuliah film gitu. Tapi nonton males. Pengennya denger orang cerita aja. Jangan jadi filmmaker udah. Jangan jadi filmmaker ya. Karena dia udah nggak mencintai dunia film. Ya. Udah mending kamu pengusaha rental alat misalnya. Boleh. Masih nyambung-nyambung kan. Masih ada filmnya lah masih gitu. ada filmnya. Ya nggak nonton banyak juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau udah anak film malas nonton film, saranku kalian jangan jadi filmmaker. Terutama yang dia memang ya itu tadi dari awal bilangnya mau jadi filmmaker tapi nggak nonton film gitu. Karena itu udah nunjukin dia nggak cinta dengan industri itu. Pengusaha rental alat kan filmmaker juga. Benar. Nonton filmnya tapi. Nonton filmnya. Monster saya sudah. Aduh anjing gitu nonton. Maksudnya gini. Dia mati atau enggak? Dia mana ngomong ending. Ngomong ke diri. Oh ya, oke. Jadi ini berarti tandanya kita udah masuk di penghujung, Bang. Wow. Kurang lama ya padahal ya. 15 Bisa jam. lah. Kita bikin part 2.
Part 2 ya? Boleh. Nah ini dia, ngomongin part 2 nih. Jadi di Talk Cinema tuh biasanya kita ada penghujungnya itu akan ngomong ke diri sendiri. Oke. Di 1 tahun ke depan. Oke. Kayak Back to the Future gitu lah. Gitu. Jadi kamu bicara dengan Dani yang tahun depan, kira-kira mau nyampein apa? Gambarnya di sini. Maksudnya dan untuk diri sendiri berarti ya? Oke. Mungkin untuk Dani di tahun ini ya, ada salah satu karya yang bisa mendapatkan penghargaan dimanapun, di festival manapun, dan karya itu bisa jadi kendaraan teman-teman untuk akhirnya lebih berkembang dan membesar. Dan maksudnya gini, mimpiku itu aku punya circle yang maju bareng gitu loh. Itu dari dulu itu pengen banget, nah itu belum kesampaian di tahun ini. Harapanku Etanan Films dan Fix Cinema nih bisa semakin gede di tahun ini bareng-bareng. Amin. Amin. Oke, satu lagi Bang. Kepada teman-teman student filmmaker, teman-teman Talk Cinema dan lain-lain para filmmaker di luar sana, mungkin mau disampaikan apa Bang kira-kira? Tadi kan kita banyak ngomongin itu dari apa yang kita bicarakan tadi. Menurutmu kamu mau bilang apa ke mereka? Ya quote of the day lah. Ya. Untuk bermimpi besar itu nggak salah kok. Tapi tetap harus ada usaha yang gede juga untuk ngejar mimpi itu jadi tercapai. Semakin besar mimpinya, semakin besar usahanya dong. Benar. Jadi kalau mimpi doang tanpa usaha yang gede juga, ya buat apa gitu. Karena banyak anak film kan selalu punya mimpi yang besar kan. Karena kita selalu punya imajinasi yang gede juga kan. Aku yakin dengan mimpi yang gede itu kalau tanpa usaha yang gede ya nggak akan jadi apa-apa sih. Jadi pesanku gedein usahanya, usaha untuk ngejar mimpinya ya gitu. Sama banyak baca buku dan referensi film. Ya, itu penting gitu. Karena rata-rata sekarang anak Gen Z males banget nonton. Gen Z kan? Gen Z tuh. Ada juga Gen Z. Iya memang. Banyakin baca buku sih sama film. Baca buku tuh jarang banget ya sekarang tuh orang-orang baca buku. Karena buku film. Ini That's That Poor Dad barusan kemarin minjem kan? Baca tuh saya kemarin. Sempat baca. Teori film deh, ayo sekarang aku tanya teori film yang kamu tahu apa? Teori film apapun? Sebutkan 3 teori. 3 teori film. Maksudnya ini apa ya nih? Udah nggak usah banyak ngomong. Bisa nih kalau ini bisa kalau ini. Bisa nih. Dalam struktur pembuatan cerita atau dalam apa gitu. Teori, aku kemarin kebetulan mau komentar jadi aku jawabnya di documentary gitu. Teorinya Bill Nichols di Introduction to Documentary. Itu udah umum. Kalian harus baca John Grierson. Dia itu John Grierson. Dia filmmaker sebelum Perang Dunia Kedua. Bagus ya? Bagus banget. Apa judulnya? Enggak, pemikirannya ya. Kamu harus ngikutin pemikiran John Grierson karena buat aku dia murni banget. Filmmaker murni yang tanpa tendensi propaganda karena setelah Perang Dunia Kedua film itu jadi alat propaganda. Ya, jadi ini ya. Jadi basicnya kalian harus paham. John tulisannya Grierson, G-E-R-S-O-N. Grierson. Dia itu punya quote gini. Kesenian itu bukan apa gitu, tapi kesenian itu adalah palu. Coba browsing deh itu, John Grierson. Coba Gum. Gum. Gen Z. Aku baca buku dokumenter itu. Dia dari dokumenter ya. Iya. Gitu. Banyak pendapat dia kan terus ditentang sama Cinema London pada saat itu. Tentang prinsip-prinsip dia berkarya gitu-gitu. Itu sih. Dah. Kalian harus baca. Oke. Art is not a mirror, but is a hammer. It's a hammer. Oh, aku soalnya taunya kalau quote kayak ini tuh seni adalah ledakan yang ngomong di darah tuh. Gitu. Oke. Ya. Gitu ya dulu Bang ya. Terima kasih banyak kepada Bang Dani sudah ngobrol di Talk Cinema. Semoga tahun depan bisa bertemu lagi dan berbicara lebih banyak lagi tentang film ini. Gitu. Berarti kalau bisa nanti tahun depan lebih eksklusif lagi kita Bang di sini. Yoi.
sambil bawa piala. Boleh. Terima kasih banyak. Over PD itu penting. penting Bang, penting itu. Ya. Karena bisa jadi kenyataan kan jadi di callback-nya enak. Iyo. Oke, thank you. Yoi, terima kasih.